apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Yes, adik-adik selamat datang kembali di Sekolah Minggu Pratama dan Madya. Hari ini Kak Merlin tidak sendirian nih, tapi ditemani sama Kak Tasik. Yeay, apa kabar Kak Tasik? Kabar baik, Kak. Yes, hari ini akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu secara online. Adik-adik yang sudah bisa sekolah minggu secara onsite atau datang ke gereja, ditunggu ya kehadirannya di Gereja Baptis Pertama Bandung. Pukul berapa Kak Tasik? Pukul 7. Iya, lebih lagi sedikit ya. Pukul 7.30 atau setengah 8. Jadi adik-adik bisa datang, sudah dibuka semua kelas loh. Ya, kelas asuhan, Indria, Pratama, Madya, dan kelas-kelas yang lainnya. Adik-adik juga boleh ajak papa mama untuk datang sekolah minggu ya, di kelas sekolah minggu. Kalau Kak Tasik mengajar di kelas apa ya Kak Tasik ya? Kakak mengajar di kelas asuhan. Oh, Kak Tasik di kelas asuhan. Jadi kalau adik-adik di kelas Pratama dan Madya yang punya adik di kelas asuhan, adik boleh mengajak mereka juga ya supaya bersekolah minggu bersama-sama. Oke, ya sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bersuka cita karena hanya Tuhan yang layak kita puji dan tinggikan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian memuji Tuhan selalu. Ikutin kita ya, bernyanyi bersama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulang pujian kita ya, memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Wow, betapa senangnya kita memuji nama Tuhan. Kak Tasik senang gak kalau puji Tuhan? Senang banget dong. Apalagi kalau hari Minggu ya, selain hari Minggu adalah hari libur, betul Kak Tasik? Iya. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita di sekolah minggu, baik secara online maupun secara onsite ya. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa, tapi kita mau memuji Tuhan lagi. Berdoa, aku suka berdoa, bicara kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa.
dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami seminggu, sudah berlalu dari hari Senin sampai hari ini. Hari ini Tuhan kami akan sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini kami mau melanjutkan kegiatan kami, sekolah minggu kami. Tuhan yang pimpin kami, walaupun kami masih sekolah minggu secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang terus bersama dengan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yuk semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan, aku istimewa. Kata Sik kasih satu alasan dong, kenapa kata Sik istimewa di hadapan Tuhan. Karena aku anak Tuhan. Ya, salah satunya adalah karena kita anak Tuhan. Dan juga kita istimewa itu karena kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan juga kita berbeda dari ciptaan yang lainnya. Dan kita istimewa itu bukan kata Kak Merlin, bukan kata Sik, atau bukan kata siapa-siapa, tetapi kata siapa? Kata Tuhan Ya, Yesus. betul. Kita istimewa karena kata Yesus kita istimewa. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama adik-adik. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wow, kita sangat bersyukur karena kita adalah anak-anak yang sangat istimewa. Dan yang mengatakan itu bukan oleh manusia, tetapi dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik silakan duduk semuanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong kepada papa atau mama untuk menolong adik-adik memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Oke, sambil menunggu, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Jadi murid Tuhan yang setia. Rajin berdoa dan
Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hatiku. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dengar, tanam di dalam hatiku. Kita menyanyi bersama-sama adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi semua dan selamat hari Minggu. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Pastinya adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami mau bersekolah minggu, Tuhan yang menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita di dalam Alkitab. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami, biarlah cerita yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah semakin hari Tuhan kami boleh diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat mencintai yang namanya hukum Taurat atau mencintai firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga buat adik-adik semua, pasti adik-adik selalu menyukai firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, selalu berdoa, selalu setia kepada Tuhan, selalu merenungkan firman-Nya setiap hari. Pasti adik-adik ya sudah sering ya mendengarkan Impact Kids, cerita di dalam Alkitab. Dan ketika di sekolah minggu juga kayak pagi hari ini ya, kita boleh kembali bersama-sama. Yuk kita akan merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Yuk kita baca bersama-sama. Dikatakan bahwa aku hendak
bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Judul kita pada pagi hari ini adik-adik adalah Firman Tuhan kesukaanku. Wah, firman Tuhan adalah kesukaanku. Wah, kalau kita sudah baca tadi ya bahwa Daud ini adalah seorang pemazmur yang menyatakan bahwa ia sangat mencintai hukum Taurat. Dia sangat mencintai hukum Taurat dan mencari tita-tita Tuhan, mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan dia selalu ingin untuk mengetahui dan melakukan kewajibannya di dalam menuruti firman Tuhan. Dia mau melakukan semuanya agar dapat memahami kehendak dan pikiran Tuhan. Makanya Daud ini selalu mencari perintah Tuhan, selalu mencari cara-cara untuk bisa merenungkan firman Tuhan, karena ia sangat mencintai yang namanya firman Tuhan. Lalu Daud ini menyatakan hal-hal ini dalam kekuatan kasih karunia Allah. Daud tahu bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang selalu mau mencari dan selalu merenungkan firman Tuhan. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita harus memiliki sifat yang kayak Daud, selalu mencintai firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang ke-45 ya, di ayat-ayat yang sebelumnya, dia harus hidup di dalam kelegaannya, dia harus terbebas dari apa yang jahat, tidak terhambat, dan lain sebagainya. Dia mau melakukan apa yang baik, yang bukan paksaan dan melainkan sukarela. Dia mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan mau hidup dalam melayani Tuhan dan menjadi sempurna, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama ya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau memberikan hidup kita untuk selalu melayani Tuhan. Harus punya keberanian dan harus punya kesetiaan dalam melayani Tuhan, melakukan tugasnya, dan selalu memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dikatakan bahwa ia berbicara tentang peringatan Tuhan atau raja-raja. Yuk kita belajar bersama-sama juga, sama seperti Daud, kita mau punya niat atau punya hati untuk memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud, yang meskipun dia masih muda tetapi dia sudah dipakai Tuhan dalam masa mudanya untuk melayani Tuhan, yaitu selalu punya kerinduan untuk mencintai hukum Taurat Tuhan atau mencari dan merenungkan firman Tuhan. Ia selalu bergembira, ia selalu bersuka cita dan senang ketika melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan untuk memberikan hidupnya melayani Tuhan.
semakin banyak yang dia lakukan, semakin banyak firman Tuhan yang didapatkan, dan dia juga semakin dekat dengan Tuhan dengan kesempurnaan yang dia tuju. Nah, di dalam ayat yang ke-48, dia harus selalu rajin dan kuat di dalam tugasnya. Dia selalu mempraktikkan, melakukan, dan mau memahami agar tugas yang dia lakukan benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Selain itu, dia juga harus bijaksana. Daud ini ternyata dia punya kebijaksanaan juga ya, penuh perhatian dalam melayani Tuhan. Lalu Daud juga ini selalu rajin untuk merenungkan ketetapan Tuhan. Dengan ini dia benar-benar mencintai perintah Allah. Jika ia menerapkannya di dalam kehidupannya, dia juga tetap hidup bersama dengan Tuhan, melayani sepenuh waktu, melayani dengan sukarela, bukan bersungut-sungut. Ternyata Daud ini adalah seorang yang luar biasa ya. Masih muda tapi dia sudah dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa, orang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang selalu mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan Daud meyakini bahwa Allah adalah setia dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Yuk adik-adik, mari kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Ia selalu merenungkan firman Tuhan, mencari perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan agar dia tetap setia. Dan adik-adik, ternyata Daud ini diberi oleh Allah suatu kebijaksanaannya. Dia selalu bijaksana, dan Allah juga berjanji kepada Daud bahwa di dalam firman-Nya bahwa oleh karena kasih karunia-Nya dia mampu, karena dia bergantung pada janjinya Tuhan, dia bergantung pada perintah Tuhan. Yuk adik-adik, saya mau tanya pasti adik-adik nih, siapa di sini yang suka merenungkan firman Tuhan atau menyukai firman Tuhan? Pasti tentunya adik-adik semua suka atau sangat menyukai firman Tuhan. Contohnya ya adik-adik, ketika adik-adik merenungkan firman Tuhan, contohnya adalah mendengarkan cerita Alkitab di sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin menonton Impact Kids. Pasti adik-adik selalu rindu ya, sama seperti Daud ya, selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita semua suka dengan firman Tuhan atau menyukai firman Tuhan, pastinya adik-adik selalu berharap kepada Tuhan, pengen sesuatu dan lain sebagainya. Pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan menjawab. Seperti ketika Daud selalu merenungkan firman Tuhan dan Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan selalu menepati janjinya dan selalu setia juga kepada Tuhan ya. Kita juga harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang yang gemar merenungkan firman Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, yaitu Daud. Betul sekali adik-adik. Sejak pada masa mudanya, Daud ini dikenal sebagai orang yang selalu mencintai hukum Taurat. Nah, adik-adik, kalau kita melihat di sini bahwa Daud ini dikenal sebagai pemazmur. Sejak masa mudanya, ia banyak sekali menghabiskan waktunya untuk memuji Tuhan dan mempelajari perintah-perintah
Tuhan. Ayo adik-adik, kita semangat untuk melakukan tugas kita, yaitu untuk melayani Tuhan, memberikan hidup kita untuk mau dipakai Tuhan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Nah, suatu hal yang luar biasa yang kita pelajari dari Daud ini, bahwa Daud sendiri menyadari bahwa hanya dari firman Tuhan ia dapat mengetahui kehendak dan pikiran Tuhan. Melalui firman Tuhan juga Daud membuat beberapa komitmen. Yang pertama yang kita lihat bahwa dia hidup dalam kebebasan dan kelegaan, yang berarti bahwa terbebas dari segala kejahatan. Wah. Yang kedua yaitu Daud ini dia selalu berani dalam tugasnya, yaitu menyampaikan peringatan Tuhan atau menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, bahwa Daud ini selalu bersuka cita. Dia tidak bersungut-sungut dalam melayani Tuhan, tapi dia selalu bersuka cita dan senang ketika melakukan tugasnya, yaitu melayani Tuhan. Yang keempat adalah dia selalu rajin dan kuat dalam tugasnya. Pokoknya dia tetap semangat dan dia tetap rajin melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir yaitu selalu berharap dan setia kepada Tuhan. Wah, Daud ini ternyata dia selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, ternyata itu Daud tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bahwa bagaimana Daud mencintai hukum Taurat Tuhan atau mencintai firman Tuhan. Alangkah baiknya jika saya dan adik-adik juga semua melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu mencintai ketetapan Tuhan dan titah-titah Tuhan. Dengan mempelajari, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti dan memahami pikiran dan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yuk kita bersama-sama ya, seperti Daud memiliki kerinduan untuk selalu setia, selalu berdoa, selalu rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita dipakai Tuhan sama seperti Daud. Meskipun dia masih muda, tetapi dia sudah dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa karena dia punya kesetiaan kepada Tuhan atau selalu menyukai firman Tuhan. Menomorsatukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita beraktivitas, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Adik-adik, ada lagu yang mengatakan bahwa kubuka Alkitab lalu kubaca. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek srek srek, kubuka Alkitab lalu kubaca. Srek srek srek, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yang meskipun masih muda tetapi sudah dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa, yaitu selalu merenungkan firman Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami selalu
punya kerinduan dan punya kesetiaan untuk melayani Tuhan, dan terlebih khusus ketika kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, biarlah semakin hari Tuhan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, shalom, sampai jumpa minggu depan. Sekian adik-adik sekolah minggu kita hari ini, sekolah minggu secara online. Ditunggu lagi ya kehadiran adik-adik di minggu depan. Terima kasih ya Kak Tasik ya sudah menolong kita. Sampai jumpa minggu depan dan dadah.